Baiklah, pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang elektroforesis. Jadi, dalam praktikum elektroforesis ini, teknik yang digunakan adalah teknik elektroforesis horizontal karena menggunakan gel agarose yang diletakkan pada alat elektroforesis secara horizontal, dan teknik ini difungsikan untuk analisis DNA. Kelebihan metode ini adalah mudahnya mengamati reaksi kimia selama proses berlangsung. Sampel dapat ditangani dengan baik dan cepat. Gel dari hasil percobaan dapat disimpan dalam kantong plastik dan didinginkan setelah percobaan, sehingga dapat dipakai untuk dokumentasi penting yang dapat dipelajari lebih lanjut di lain waktu. Selain kelebihan, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu rawan terjadi kesalahan pada proses pemindahan campuran sampel ke dalam slot gel karena slot gel ukurannya sangat kecil. Berikut ini merupakan bahan-bahan yang digunakan pada proses praktikum elektroforesis. Ini merupakan zat perwarna makanan yang digunakan sebagai pewarna DNA. Serbuk dalam botol ini merupakan gel agarosa. Baiklah, tahapan selanjutnya pada praktikum elektroforesis gel ini dimulai dengan pembuatan gel agarose. Secara umum, proses pembuatan gel agarose dilakukan dengan cara mencampurkan bubuk agarosa dengan larutan buffer TAE yang kemudian dipanaskan di dalam microwave. Selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan dengan komnya dan tunggu sampai mengeras. Larutan running buffer TAE berperan untuk mempermudah migrasi dari fragmen DNA berdasarkan perbedaan kekuatan ionik. Pada tahap ini dilakukan pemanasan gel agarosa, dimasukkan ke dalam microwave. Ditunggu hingga agarosa larut sempurna. Sambil menunggu gel agarosa larut, disiapkan alat-alat yang digunakan untuk proses pencetakan gel agarosa. Dapat dilihat pada video, sudah disiapkan kom beserta alat-alat yang akan digunakan. Gel agarosa yang sudah larut dipindahkan ke dalam kom. Dituang gel agarosa yang sudah larut hingga merata. Jika gel agarosa sudah dituang hingga sempurna, ditunggu gel agarosa hingga mengeras. Selanjutnya, pewarnaan sampel yang digunakan dicampur dengan gliserol. Penambahan gliserol pada pewarna adalah sebagai pemberat sampel pewarna pada saat proses elektroforesis berlangsung, sehingga sampel warna tidak bercampur dengan yang lainnya. Kemudian sampel tersebut dimasukkan ke dalam sumur elektroforesis menggunakan mikropipet. Setelah gel agarose mengeras, gel dimasukkan ke dalam ruang elektroforesis dan dilakukan penambahan running buffer. Penambahan running buffer dilakukan dengan tujuan mempermudah pengerasan gel saat dilakukan pemanasan. Berikut merupakan proses pembuatan pewarnaan DNA. Di sini larutan yang dipakai yaitu adalah gliserol. Gliserol digunakan sebagai pemberat agar pada saat DNA dituangkan ke dalam sumur, DNA tersebut tidak terangkat kembali ke atas.
Gel agarosa yang sudah mengeras dipindahkan ke alat elektroforesis. Apabila gel agarosa sudah berada pada alat elektroforesis, dituangkan sisa buffer TAE pada alat elektroforesis. Pada proses ini dilakukan pengisian sumur menggunakan DNA yang sudah diberi warna. Pada proses ini menggunakan bantuan mikropipet agar mempermudah proses pemasukan DNA pada sumur. Pada tahap ini harus sangat teliti agar zat pewarna yang kita anggap DNA tidak menyebar keluar sumur. Kemudian, praktikum dilanjutkan dengan memasang penutup ruang elektroforesis dan diberikan arus listrik untuk tahap running. Running elektroforesis dilakukan pada tegangan 100 volt selama 30 menit. Kecepatan migrasi DNA sangat dipengaruhi oleh tegangan listrik dan arus listrik yang diberikan oleh power supply ke tangki elektroforesis. Fragmen DNA yang besar akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan fragmen DNA yang lebih kecil. Apabila sumur sudah terisi dengan DNA, alat elektroforesis kemudian ditutup dan diaktifkan. Untuk watt tegangan listrik yang digunakan yaitu 100 volt. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum elektroforesis yaitu sekitar 30 menit. Berikut merupakan hasil dari praktikum kami.